الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita kembali mengupas dua kisah anak Adam yang Allah peruntukkan dua tempat di hari kemudian. Yang satu Allah berikan syurga dan yang lain Allah berikan neraka. Tentu ada penyebab keduanya. Selaras dengan kisah dalam surah Al-Maidah ayat 70, 27 dan 28. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah mengkisahkan dua perilaku putra Adam. Naba'aini Adam, dua putra Adam. Manakala Allah perintahkan untuk berkorban, Allah terima salah satu dari duanya dan Allah biarkan salah satu yang lainnya. Yakni Allah terima korbannya Habil dan Allah biarkan korbannya Qabil. Merasa sakit hati korbannya dibiarkan Allah tidak diterima. Qabil mengancam adiknya Habil, la aqtulannak, aku pasti akan membunuhmu. Dan ini merupakan bisikan syaitan kepada Qabil. Karena pada masa itu belum ada ilmu bunuh-membunuh. Keturunan Adam masih sangat terbatas. Belum berkembang seperti hari ini. Dan ilmu pengetahuan pun masih sangat minim. Maka ketika syaitan membisik kepada Qabil untuk membunuh Habil, Qabil jadi bingung bagaimana cara membunuhnya. Dia punya hasrat ingin membunuh adiknya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara membunuh, karena memang belum punya ilmu pengetahuan tentang bunuh-membunuh. Lalu syaitan datang membisik kepada Qabil, tadi kamu melihat ada batu waktu pergi ke sini, kamu ambil batu itu kamu lemparkan atas kepala adikmu yang sedang tidur. Karena Habil sedang tidur capek mengembala dombaannya. Begitu ada bisikan baru, Qabil ini punya ilmu. Lalu diikuti arahan syaitan. Diambil batu dilempar atas kepala adik kandungnya sehingga pecah, berdarah dan meninggal dunia. Lagi-lagi Qabil dihantui oleh kebingungan. Setelah membunuh sudah mati Habil, dia tidak tahu bagaimana untuk menghilangkan jejak adik kandungnya. Dia pergi ke sana, pergi ke sini, musing 7 keliling, belum tahu bagaimana menyelesaikan jenazah adik kandungnya yang sudah meninggal dunia. Kemudian syaitan menyerupai dua burung gagak memberi ilmu lagi kepada Qabil. Satu burung gagak itu membunuh burung gagak satunya, ketika mati dikorek-korek pasir ditanam dengan kakinya. Baru Qabil sadar, oh begini rupanya untuk menguburkan orang mati. Baru dia terbuka pikiran, digali lubang, dikuburkan saudaranya. Hadinul hadirat yang Allah muliakan, ini semuanya berdasarkan bimbingan syaitan. Maka
ketika dia mengancam adiknya Habil untuk membunuh, Habil berucap, la in basatta ilayya yadika litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak inni akhafullaha rabbal alamin. Seandainya wahai abangku engkau angkat tangan membunuhku, aku sama sekali tidak akan mengangkat tangan untuk membalas bunuhmu. Jadi yang satu betul-betul dibimbing oleh syaitan, yang satu lagi dibimbing oleh Tuhan. Jadi dua putra Adam itu berada pada perbedaan yang cukup mendalam. Yang dibimbing oleh Tuhan itu menjadi penghuni surga, dan yang dibimbing oleh setan itu menjadi penghuni neraka. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, Allah paling benci kepada satu perbuatan ini, perbuatan membunuh. Sehingga Allah memberikan hukuman yang paling berat kepada orang yang membunuh. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu wa la'anahu wa adda lahu azaban alima. Orang-orang yang membunuh itu Allah letakkan dalam neraka jahanam, berkekalan di sana. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah benci kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatinya. Walahum azabun alim, bagi dia diberikan azab yang sangat pedih. Jadi bertindih lapi hukuman kepada seorang pembunuh. Pertama dilemparkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dibenci sebenci-bencinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga dilaknat selaknat-laknatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat diberikan azab yang maha pedih kepada pembunuh tersebut. Karena pembunuhan itu merupakan arahan syaitan. Itu baru di akhirat, belum lagi di dunia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Di dunia ini Allah berikan hukum qisas kepada pembunuh. Apa itu hukum qisas? Pembunuh yang sudah membunuh orang lain diqisas, dibalas sesuai dengan perilaku dan perlakuan dia terhadap orang yang sudah dibunuh. Kalau si A membunuh si B mati, maka si A diqisas harus mati juga. Para ulama menyimpulkan sedikit beda pendapat. Kalau si A membunuh si B pakai pedang, maka si A harus dibunuh qisas dengan pedang. Kalau si A membunuh si B dengan tembakan, maka hakim atau otoritas negara harus membunuh si A dengan tembakan. Itu satu pemikiran ulama. Tapi pemikiran ulama yang lain, yang penting si B sudah mati dibunuh oleh si A, bagaimana si A juga harus mati dengan qisas, terlepas dia bunuh si B dengan apa. Yang penting hakikatnya sama-sama harus mati. Jadi ini menunjukkan bahwa pembunuhan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun kebencian Allah, putra Adam bernama Qabil sudah memulainya. Maka tidak heran kalau banyak manusia sampai hari ini yang mengikuti perilaku Qabil, yang sesungguhnya itu adalah perilaku syaitan. Apalagi ketika berhadapan dengan pergolakan ideologi, pertembungan akidah antara akidah Islamiyah dengan akidah Nasraniyah, antara akidah Islamiyah dengan akidah Yahudiyah, antara akidah Islamiyah dan akidah Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Zoroaster dan sebagainya.
ini cenderung berakhir dengan perilaku syaitan. Kita bisa saksikan bagaimana bengisnya bangsa Yahudi Israel yang membunuh secara brutal umat Islam di Palestina. Itu perilaku syaitan. Bagaimana biadabnya kaum Buddha di Myanmar yang membunuh secara kejam, menganiaya, menyiksa umat Islam Rohingya di Rakhine State. Bagaimana biadabnya orang-orang Hindu di India yang mengeksekusi umat Islam, wabil khusus di musim-musim korban bulan haji. Mereka menuduh umat Islam menyembelih Tuhan mereka, sehingga umat Islam dieksekusi. Bagaimana biadabnya kaum komunis di negeri Cina yang menghabisi umat Islam di Uighur. Ketika perpaduan akidah itu bertembung, maka cenderung dia berlaku pembunuhan. Dan itu tidak dilakukan oleh umat Islam. Karena umat Islam itu diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi syaitan dan mendekati kepada Tuhan. Itulah pola yang dianut oleh Habil bin Adam. Yang dilakukan oleh mereka non-muslim tadi. Komuniskah, Yahudikah, Nasranikah, Hindukah, Buddhakah, itu semua keturunan syaitan yang berkoar-koar untuk kedamaian dunia, tapi mereka yang menghancurkan dunia. Yang berkoar-koar penegakan hak asasi manusia, tapi mereka yang menghancurkan hak asasi manusia. Yang berkoar-koar dengan lembaga PBB pemerintahan dunia, tapi lembaga PBB pemerintahan dunia itu yang tidak berlaku adil, malah bukan tidak berlaku adil terhadap Islam dan umat Islam, menjadi mesin untuk pembunuhan beramai-ramai umat Islam. Jadi umat Islam betul-betul sedang dikerjakan oleh syaitan-syaitan dunia di zaman ini. Karena perumpamaannya sudah ada dari sana. Karenanya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, manakala umat Islam ini lagi-lagi menjauh dengan Allah, lagi-lagi menjauh dengan akidah, lagi-lagi menjauh dengan syariah, maka umat Islam ini akan terus menjadi tetamu di rumah sendiri. Kita mayoritas di bumi ini, tapi kita dikerjain oleh minoritas. Yahudi itu peringkat ke-7 atau paling dekat peringkat ke-5 mayoritas dunia. Muslim kalau dipecah Katolik dengan Protestan, Muslim mayoritas pertama di dunia. Ketika bergabung Katolik dengan Protestan, Kristen mayoritas pertama, Muslim mayoritas kedua. Aneh bin ajaib, binti merisaukan. Mayoritas kelima mampu mengobrak-abrik dan membantai mayoritas kedua umat Islam. Kenapa? Karena tidak mengikuti jejak langkah Habil, tapi umat Islam banyak mengikuti jejak langkah Qabil. Tidak taat kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak salat menyembah Allah, tidak membayar zakat untuk membersihkan harta dan jiwa yang diberikan Allah, tidak bersaudara sesama muslim, tidak memajukan usaha muslim, malah beli-membeli, cari kedai kafir Yahudi yang membantai umat Islam. Inilah di antara penyebab utamanya. Semoga saja menjadi bahan renungan kepada kita. Jangan lagi kita mesuru lam uruk-uruk yang saban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.